Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau bahas sumber yang menarik banget ya. Ini dari transkrip wawancara Jay Shetty Podcast sama seorang pakar kecemasan. Misi kita kali ini, coba bongkar pemahaman umum soal kecemasan. Jadi, bukan ngelihatnya sebagai penyakit yang harus disingkirkan gitu, tapi lebih sebagai sinyal. Sinyal penting yang perlu kita dengarkan. Kita bakal telusuri gimana caranya mengubah hubungan kita sama kecemasan itu. Oke, perspektif ini agak beda ya dari biasanya. Mari kita bedah. Ya, betul sekali. Fokusnya jadi geser nih. Bukan cuma gimana cara ngelola cemas, tapi dan ini yang ditekankan sumbernya, gimana kita bisa tumbuh lebih kuat lewat rasa cemas itu. Yang menarik banget di sini tuh pergeseran narasinya ya. Dari yang tadinya pengen menghilangkan kecemasan, jadi belajar dari si kecemasan itu sendiri. Iya, benar. Gagasan intinya kan mungkin agak nabrak sama yang sering kita dengar nih. Cemas itu normal. Sebuah sinyal alami. Bukan tanda lemah atau ya penyakit. Sumbernya menekankan pentingnya kita pakai frasa, saya merasa cemas karena gitu. Bukan malah saya adalah orang yang cemas. Ini kayak mengembalikan sisi manusianya gitu ya ke emosi itu dan membuka ruang buat ngobrol. Menarik juga sih perbandingan cara pandang barat yang kayak terobsesi sembuh total sama pandangan timur yang lebih nerima kalau perasaan ini ya datang pergi, siklus gitu. Dan justru seringkali penolakan kita terhadap rasa cemas itu yang lebih bahaya. Itu kan sinyal dari bagian otak bertahan hidup kita ya, amigdala. Dia waspada sama ketidakpastian. Jadi gini, tujuan sumber ini tuh bukan nyembuhin cemasnya plek, tapi lebih ke menyembuhkan rasa putus asa yang kadang muncul barengan itu. Caranya, ya dengan kasih kita pemahaman dan pilihan baru. Nah, soal pilihan ini, sumbernya kasih analogi bagus banget. Kayak orang yang benci kerjaannya, tapi takut keluar. Dia ngerasa cuma ada dua pilihan ekstrem itu aja. Tapi begitu dia mulai lihat opsi lain, hal kecil aja, misalnya cuma update profil LinkedIn, rasa kejebak sama cemasnya itu mulai berkurang. Ada kutipan bagus juga. Rasa ingin tahu itu keberanian yang tersamar. Ini jadi mikir ya buat Anda nih. Kapan terakhir kali Anda merasa kejebak cuma antara dua pilihan? Yang rasanya sama-sama nggak enak. Rasa ingin tahu itu emang kuat sih. Lawan dari pikiran yang kaku, yang hitam putih gitu. Dia buka kemungkinan baru. Sumber ini juga nyorot gimana kita seringnya ya hindarin tantangan. Misalnya takut minta tolong, takut ditolak. Padahal justru pertumbuhan itu datang pas kita berani hadapi. Analoginya kayak latihan fisik kan? Kalau hindari beban, ya otot lemah. Tapi kalau dihadapi, dilatih, ya jadi kuat. Kesehatan mental kita itu mirip otot, perlu dilatih. Bukan kayak kristal rapuh yang harus dijaga dari benturan. Terus gimana latihannya? Latih otot mental ini, sumbernya bilang latihan itu penting. Jadi action dulu. Jangan nunggu motivasi atau PD muncul. Kayak belajar baca atau latihan jatuh ke belakang itu loh. Percaya diri itu efek sampingnya. Muncul setelah kita ngelakuin berulang kali. Ada cerita unik juga di sumber ini soal sauna telanjang. Contoh ekstrim, hadapi discomfort sama kerentanan. Dan ternyata, keterbukaan ngaku saya juga gugup, itu malah bisa nguatin hubungan antar manusia. Ya, latihan ini juga berlaku pas kita hadapi pemicu cemas. Terutama dari orang terdekat, kayak keluarga. Sumbernya bilang mereka itu kayak pemasang tombol cemas kita. Nah, disinilah pentingnya boundaries atau batasan. Bukan buat jauhin orang ya, tapi cara kita ngajarin orang gimana bersikap sama kita, biar hubungannya lebih sehat gitu. Penting juga bedain rasa bersalah yang otentik, misalnya kita langgar nilai pribadi kita, sama people pleasing, yang mana kita malah nyerap rasa sakit orang lain. Kuncinya, ya welas asih ke diri sendiri. Update cara kita respon stres, ngomong lebih baik ke diri kecil di dalam kita, fokus ke perilaku, jangan hakimi diri sendiri. Sumber ini juga nyentil soal jebakan perbandingan. Apalagi di era medsos ya. Kita jadi bandingin panggung belakang kita sama sorotan orang lain. Jelas ini bikin cemas, ngerasa kurang terus. Di sini ada beda menarik antara fitting in, itu usaha keras biar diterima, seringnya pakai topeng, sama belonging, rasa diterima apa adanya. Otentik gitu. Saya suka banget kutipannya. Setiap orang itu kupu-kupu sosial. Mungkin Anda cuma lagi di taman yang salah. Pesannya jelas, cari lingkungan, cari orang-orang yang bikin Anda ngerasa pulang. Terakhir,
Ada juga singgungan soal kecemasan eksistensial. Takut tua, takut mati, makna hidup, gitu-gitu. Perspektif sumber ini dalam sih. Dengan ingat kalau kita fana, konsepnya memento mori, ingatlah akan kematian, kita malah bisa bebas dari stres-stres pele. Ada kutipan kuat, masalah kita cuma terasa nyata banget karena kita lupa kita bakal mati. Sadar waktu kita terbatas itu bikin momen sekarang jadi berharga. Tujuannya jadi bukan berharap hidup lebih gampang, tapi gimana naikin kapasitas kita buat nanggung beban hidup ini. Jadi, kalau dirangkum, pergeseran intinya dari sumber ini, kecemasan itu bukan musuh. Penolakan kita sama dia, itu yang jadi masalah. Pertumbuhan sejati itu adanya di luar zona nyaman. Jadi, apa artinya ini buat Anda? Ini soal ngubah cara Anda berhubungan sama perasaan nggak nyaman itu sendiri. Dan langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai mendengarkan sinyal itu, bukan malah terus-terusan mencoba membungkamnya. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ini bersama kami.